Hey everyone, it's great to have you here. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan apa sih behavioristik dan humanistik itu. Pernahkah kamu berpikir apakah cara kita berjalan sudah ditentukan oleh dunia di sekitar kita, ataukah kita memilih jalan kita sendiri? Lalu ketika belajar, apakah kita hanya mengikuti arahan luar, ataukah kita terlibat mencari pemahaman? Lalu, apakah pemahaman itu datang dari struktur yang mengarahkan kita, ataukah dari diskusi bebas yang memberi ruang bagi eksplorasi? Dan sebenarnya kalian pengen tahu nggak sih, apakah hidup ini sebuah jalan yang lurus dan terstruktur, ataukah jalan berkelok yang penuh pilihan? But wait, before we jump into today's topic, let us introduce ourselves. We are the group ready to take you through the fascinating theories of behaviorism and humanism. These ideas have shaped how we think about learning, motivation, and even the meaning of life. Let's go! Pembahasan materi pertama adalah behavioristik. Apa sih behavioristik itu? Behavioristik adalah teori yang mengatakan bahwa perilaku kita dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti lingkungan dan pengalaman yang kita alami. Dalam teori ini, belajar dianggap sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati, yang terjadi sebagai respon terhadap pasangan atau penghargaan dari luar. Misalnya, dalam situasi belajar, guru memberikan instruksi atau umpan balik yang memengaruhi cara siswa merespon materi pelajaran. Dan aktivitas seperti belajar di perpustakaan, bekerja di laboratorium, atau bermain di lapangan juga dipengaruhi oleh penguatan eksternal yang mendorong individu untuk bertindak. Akhirnya, penghargaan atau perasaan puas setelah menyelesaikan suatu aktivitas memuatkan perilaku tertentu, seperti pergi ke kantin setelah belajar. Ini semua menunjukkan bagaimana perilaku kita terbentuk melalui rangsangan eksternal dan penghargaan yang ada di sekitar kita. John B. Watson, pelopor teori behavioristik, percaya bahwa emosi kita seperti ketakutan bisa terbentuk melalui proses pengkondisian. Dalam eksperimen terkenalnya yaitu Little Albert, Watson menunjukkan bahwa seorang anak dapat mengembangkan rasa takut terhadap objek tertentu setelah diasosiasikan dengan stimulus yang menakutkan, contohnya seperti suara keras. Ini menunjukkan bahwa emosi kita bukanlah bawaan, melainkan dipelajari dari pengalaman kita. Pada scene ini, kita melihat seorang anak yang takut bertemu dokter karena pengalaman masa lalu ia pernah disuntik dan kini menganggap semua dokter sebagai ancaman. Ketakutannya adalah contoh klasik dari pengkondisian emosional, di mana pengalaman sebelumnya membentuk bagaimana anak tersebut merespon situasi serupa di masa depan. Ini yang membuktikan bahwa perilaku dan emosi kita seringkali dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang kita alami, terutama jika ada asosiasi dengan perasaan tertentu. Ivan Pavlov, seorang ahli fisiologi yang terkenal dengan eksperimennya tentang pengkondisian klasik. Ia menemukan bahwa hewan seperti anjing bisa belajar mengaitkan suatu stimulus yang tidak terkait, contohnya bunyi bel, dengan sesuatu yang sudah dikenal seperti makanan. Setelah beberapa kali pengulangan, anjing akan mulai menggonggong mendengar bel. Meskipun tidak ada makanan yang disajikan, pada scene ini kita melihat perempuan yang membawa bel saat bermain dengan anjingnya. Ketika bel dibunyikan, anjing akan menggonggong karena ia telah mengasosiasikan suara bel dengan waktu makan. Ini adalah contoh pengkondisian klasik, di mana stimulus netral atau suara bel menjadi stimulus yang dapat memicu respon gonggongan setelah diasosiasikannya dengan stimulus yang sudah dikenal. Burrhus Frederick Skinner atau yang dikenal sebagai B.F. Skinner merupakan salah satu tokoh utama behaviorisme yang mempunyai teori soal penguatan atau reinforcement. Intinya, kalau ada perilaku yang diikuti hasil positif, kemungkinan besar bakal terulang lagi. Misalnya seperti anak yang belajar rajin terus memiliki nilai yang bagus. Nilai itu tuh bisa jadi penguatan yang bikin dia makin semangat belajar. Jadi, teori ini ngejelasin gimana lingkungan atau hasil dari tindakan seseorang bisa mempengaruhi dan memperkuat perilaku seseorang. Pelopor teori behavioristik selanjutnya adalah Edward Thorndike, seorang psikolog yang mengembangkan hukum efek. Beliau menjelaskan bahwa perilaku yang menghasilkan konsekuensi positif cenderung diulang. Dalam skema ini, ibu yang mencoba memasak dengan satu resep dan hasil masakannya enak merasa puas dengan hasilnya. Karena ada penguatan positif, yaitu makanannya yang lezat, dan ibu tersebut lebih cenderung untuk mengulangi resep yang sama di masa depan. Ini adalah contoh dari hukum efek. Teori humanistik berbicara tentang sisi positif dari setiap orang dan bagaimana pentingnya kebutuhan emosional buat perkembangan pribadi.
Intinya, semua orang tuh memiliki potensi buat bertumbuh dan menggapai tujuan hidup yang berarti. Pertumbuhan ini bisa terjadi kalau kita merasa diterima dan dihargai sama lingkungan sekitar. Nah, kalau udah seperti ini, kita jadi bisa lebih bebas buat eksplor diri dan aktualisasi diri kita. Seperti pohon yang terus tumbuh, manusia pun begitu, punya potensi yang terus berkembang. Lalu mimpi cewek ketika dia tidur tuh bisa dibilang seperti simbol dari cita-cita atau aspirasi kita. Lalu ketika ia bahagia habis bangun tidur, itu seperti gambaran bagaimana rasanya kalau kita makin dekat sama tujuan hidup kita. Teori Maslow menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai potensi maksimal. Kebutuhan ini dimulai dari kebutuhan dasar dan bergerak ke tingkat yang lebih tinggi seiring dengan pemenuhan kebutuhan sebelumnya. Di dasar segitiga ada kebutuhan fisiologis seperti makan dan minum, yang digambarkan dengan perempuan yang sedang makan. Selanjutnya, kebutuhan keamanan muncul yang mencakup stabilitas dan perlindungan, seperti keluarga yang mengurus asuransi kesehatan. Ketika kebutuhan fisik dan keamanan terpenuhi, kebutuhan sosial menjadi penting, seperti ketika perempuan berkumpul dengan teman-temannya di kafe. Setelah itu, ada kebutuhan penghargaan yang tercermin pada anak yang baru saja menjadi juara, mendapatkannya pengakuan atas pencapaiannya. Terakhir, di puncak piramida adalah aktualisasi diri, di mana seorang dapat mengembangkan potensi sepenuhnya, seperti perempuan yang melukis di kamarnya, mengeksplorasi kreativitasnya, dan menemukan kepuasan pribadi. Carl Rogers menyatakan bahwa lingkungan yang mendukung itu penting banget buat bikin orang bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Kalau dalam dunia pendidikan, artinya kita tuh harus bikin suasana belajar yang bikin siswa nyaman buat berekspresi tanpa takut dihakimi. Jadi, misalnya guru bikin kelasnya aman, penuh empati, dan terima siswa padanya kayak di animasi ini, siswa tuh bisa jadi lebih bebas buat nyampein ide atau perasaannya. Nah, hasilnya, mereka nggak cuma pintar secara akademis, tapi juga berkembang secara emosional dan sosial. Dengan pendekatan kayak begini, siswa bisa mengembangkan potensinya, merasa dihargai, dan jadi lebih percaya diri. Dan selanjutnya ada Rollo May, seorang tokoh dalam psikologi humanistik yang menekankan pentingnya keberanian untuk membuat pilihan bebas dan bertanggung jawab dalam hidup. Dalam situasi seperti yang digambarkan dalam animasi ini, kita melihat seorang individu yang dihadapkan pada tekanan eksternal. Dalam hal ini, dari orang tua yang menginginkan sesuatu yang berbeda dari keinginan pribadi mereka. Menurut May, kebebasan untuk memilih sangat penting bagi pengembangan diri, tetapi seringkali kita merasa terjebak dalam ekspektasi orang lain. Keberanian untuk memilih jalur hidup kita sendiri, meskipun penuh tantangan dan ketidakpastian, adalah bagian dari perjalanan menuju pemenuhan diri. Pilihan ini bukan hanya tentang memenuhi keinginan orang lain, tetapi tentang menemukan jati diri dan tujuan hidup yang sesuai dengan hasrat dan potensi kita. Viktor Frankl, seorang psikoterapis dan penyintas Holocaust yang mengemukakan bahwa pencarian makna dalam hidup adalah kunci untuk bertahan menghadapi kesulitan dan penderitaan. Dalam kondisi yang penuh tantangan seperti yang digambarkan dalam animasi ini, ibu yang sedang berjuang melawan kanker tetap menemukan makna dalam hidupnya melalui perannya sebagai seorang ibu. Menurut Frankl, meskipun kita tidak selalu bisa mengubah keadaan yang sulit, kita masih dapat memilih bagaimana kita meresponnya. Semangat ibu tersebut untuk melihat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan bahagia, yang menunjukkan kekuatan dari makna hidup yang dia temukan dalam cintanya pada anaknya. Bahkan dalam penderitaannya, jika kita menemukan tujuan yang lebih besar, itu memberikan kita kekuatan untuk bertahan dan terus maju. Behavioristik dan humanistik memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami perilaku manusia. Behavioristik fokus pada bagaimana perilaku dipengaruhi oleh rangsangan eksternal dan pengalaman, di mana hasil yang diinginkan dapat diprediksi dan dimodifikasi melalui penguatan atau hukuman. Kelebihannya adalah praktis dan terukur, namun kekurangannya adalah kurangnya perhatian terhadap aspek emosional dan internal individu. Sementara itu, humanistik lebih menekankan pada potensi dan kebebasan individu untuk berkembang, mendorong pencarian makna hidup dan aktualisasi diri. Kelebihannya adalah memperhatikan aspek emosional dan pribadi, namun seringkali kurang terukur dan sulit diterapkan dalam situasi yang memerlukan perubahan. Pada akhirnya, baik behavioristik maupun humanistik adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya mengajarkan kita bagaimana manusia belajar, tumbuh, dan memahami dunia. Pilihan ada di tangan kita untuk menerapkan yang paling sesuai dengan tujuan kita. Dan pendidikan bukan hanya tentang apa yang dipelajari, tetapi juga bagaimana kita belajar.
Semoga pengetahuan ini menginspirasi kalian untuk terus mengeksplorasi cara belajar terbaik, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Mari jadikan ilmu ini bukan sekedar teori, tetapi langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, baik melalui pendekatan behavioristik yang terstruktur maupun humanistik yang penuh makna. Seperti dua jalan yang berbeda, namun menuju satu tujuan, behavioristik dan humanistik mengingatkan kita bahwa cara belajar bukan hanya soal teknik, tetapi juga memahami manusia itu sendiri. So, what's your style? Structure like behaviorism or free-spirited like humanism? Whatever it is, keep learning and growing, because every step shapes the future you. Oke, sekian dari kami. Thanks for your attention and thank you for watching.